Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita mulai ibadah di siang hari ini dengan panggilan beribadah bersautan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak-Nya. Apabila engkau memakan dari hasil jerih payahmu, maka engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak cucumu, dan damai sejahtera akan melingkupi Israel. Marilah kita memasuki peribadahan dengan menyanyikan PKJ 14, bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Jemaat bangkit berdiri. Marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya beserta kita sekalian. Dipersilahkan untuk duduk. Melalui tema ibadah hari ini, yaitu damai yang melampaui segala akal, umat diajak untuk menyadari bahwa damai sejahtera Allah bukanlah sebuah keadaan di mana hidup sungguh-sungguh tentram serta bebas dari berbagai tekanan dan kekhawatiran. Namun damai sejahtera Allah dapat dirasakan ketika umat membuka diri untuk menyambut kehadiran Allah yang berkenan menyatakan kuasa-Nya melampaui segala kemustahilan dan ketidakmungkinan yang ada, sehingga memberikan keberanian, keyakinan, dan ketenangan untuk menghadapi
pergumulan-pergumulan yang hadir. Ketika seseorang telah mengalami damai sejahtera Allah, hendaklah ia pun juga berperilaku sesuai kebenaran firman Allah. Ia dapat mengajak anggota keluarganya untuk bersama-sama menghadapi pergumulan dengan datang kepada Allah, saling memberikan penguatan dan dukungan, juga tidak mencari jalan pintas untuk mencari solusi dari pergumulan yang dihadapi. Bagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel saat membutuhkan Allah dan membuat anak lembu tuangan untuk disembah. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan katanya kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan hari pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan berkubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu supaya
miliknya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 106 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 19-23, dinyanyikan bersama-sama.
Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan Matius 22 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Seringkali kita membangun damai sejahtera melalui kerja dan usaha yang kita lakukan, tanpa sadar bahwa seringkali kita mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Padahal memberi waktu dan diri bagi Tuhan dan sesama atau keluarga, memberikan rasa damai yang melampaui segala sesuatunya. Marilah kita wujudkan penyesalan dan pertobatan kita melalui sikap saling memperhatikan dan saling memperdulikan dengan menyanyikan doa untuk keluarga. Seluruh keluarga
Berita anugerah pada pagi hari ini yaitu bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 8-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita saling mengucapkan salam damai sejahtera untuk kanan, kiri, belakang, dan depan kita. Salam damai. Marilah mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat keluarga yang damai. Nanti untuk bait yang kedua dinyanyikan dengan berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, di mana pada siang hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami di hari ini dengan cuaca yang begitu panas. Kami tetap bersyukur Tuhan, bahwa itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajarkan pada kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas setiap dan segala keadaan yang ada. Tuhan Yesus, atas pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang hingga hari ini, itu semua karena kuasa Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkati setiap kesehatan kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini
sedang sakit, kiranya Tuhan angkat sesakitnya lewat obat, lewat perawatan yang dilakukannya. Tuhan sembuhkan, sehingga di kemudian hari kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lansia. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kehidupannya. Engkau kuatkan dalam pengharapan, sehingga di dalam menjalani usia lansia, kami boleh menjalaninya dengan penuh damai. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk remaja dan pemuda di tempat ini. Engkau yang memberkati kepandaian dan kecerdasan anak-anak kami yang duduk di SD, SMP, SMA, mungkin masih ada yang di perguruan tinggi. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan anak-anak ini menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan, begitu juga untuk yang sedang mencari jodoh, yang sedang memasuki usia perkawinan. Engkau yang akan menyediakan jodoh buat anak-anak ini, Tuhan. Tuhan tidak akan menegakkan anak-anak ini keluar dari iman kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seberapa dalam pergumulan pemuda di tempat ini. Engkau yang akan mengeluarkan kami semua. Engkau yang akan memberikan jalan keluar, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan pemuda dan pemudi kami itu karena sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat-saat ini memasuki masa politik. Tuhan memberkati. Engkau berikan kebijakan setiap pemimpin kami dari pusat hingga daerah dengan mengedepankan mencintai dan kasih sayang kepada sesama umat. Kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan jemaat di tempat ini. Engkau yang menilik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga bersyukur Tuhan atas pelaksanaan rehab di gereja ini. Dengan tangan-tangan Tuhan, dengan kerjasama yang baik di setiap warga yang ada, sehingga terwujud tempat ibadah yang semakin baik. Tuhan yang menyempurnakan untuk kedepannya dan mencukupkannya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan segenap majelis di tempat ini. Engkau yang senantiasa bergumul di hatinya, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap majelis yang ada untuk senantiasa bersama-sama dengan jemaat di tempat ini demi keluhuran kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, apabila dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Engkau ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami haturkan. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 menyatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi.
NKB 133 bait 1, syukur padamu ya Tuhan, menjadi pujian persembahan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas semua berkah yang senantiasa kami terima sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan kepada kami, dan Tuhan pimpin dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini dengan selamat. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami akan menyiapkan hati kami, menyiapkan waktu kami, karena kerinduan kami untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami berkati kami satu persatu Tuhan. Engkau akan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami mampu, Engkau mampukan kami Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan yang sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Bu Retno. Kiranya Tuhan semua firman adalah daripada-Mu. Mari Tuhan kami akan siap mendengarkan. Dan pada siang hari Tuhan, sebagai rasa terima kasih dan syukur kami telah mempersembahkan, baik itu persembahan untuk pembangunan, persembahan bulanan dan mingguan. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini berguna sebagai sarana dalam pelayanan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah siang ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan ibadah siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini yaitu terambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hei saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintik kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan kuminta kepadamu juga, Sansugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Selamat siang Bapak Ibu. Salam. Salam. Ya. Puji Tuhan. Sehat nggih? Amin. Ya. Firman Tuhan pada siang hari ini diberikan judul Damai Sejahtera yang Melampaui Segala Akal. Bagi umat Kristiani, kata damai sejahtera itu sering sekali diucapkan nggih Bapak Ibu. Di dalam peribadatan tadi di tengah-tengah tata ibadah mengucapkan salam damai. Jadi salam damai itu menggambarkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Baik itu kebaikan untuk dunia maupun kebaikan untuk sesama umat. Tadi damai sejahtera diucapkan kiri kanan belakang, tentunya dengan senyuman, enggak ada yang cemberut atau mungkin tanpa sorot mata yang berbinar-binar. Damai sejahtera itu keluar dari hati sebagai ungkapan, ucapan syukur kita kepada Tuhan terhadap apa yang telah kita rasakan. Jadi segala sesuatu. Nah, segala sesuatu tadi di dalam Filipi dikatakan bahwa apa toh yang bisa mendatangkan damai sejahtera. Di situ dikatakan semua yang benar. Nek bener itu pasti tidak ada rasa bersalah. Ketika kita berpapasan dengan saudara kita, ketika kita bertemu, kalau kita memendam kesalahan, mesti di aura wajah itu akan muncul rasa tidak enak. Bahasa remajanya ndak cool, ndak smile, cemberut ya.
Terus semua yang mulia, mulia itu baik. Semua yang adil, semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Jadi dari firman Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-8 itu adalah sesuatu hal yang bisa mendatangkan damai. Kemudian kita hubungkan dengan realita kehidupan kita Bapak Ibu. Kenyataan hidup kita apakah seperti itu? Kita sering menemui, saya lah, mungkin Bapak Ibu tidak. Kalau saya dulu waktu masih muda itu ngerti pulang kerja, rumahnya itu acak-acakan, dolanan mecer-mecer, mejanya kotor, itu di dalam pikiran, otak itu langsung nyut gitu, rasanya kudu nesu. Di mana damai? Ya. Di mana letak damai? Kalau itu disambut dengan rasa marah. Ngerti tandurane alum kabeh. Mati. Mesti hati. Hati itu muncul perasaan mana ada damai. Mana ada damai. Damaiku dirampas oleh keadaanku sendiri. Itu kenyataan hidup. Belum lagi persoalan yang lain, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, anak dengan yang lainnya. Seringkali dalam kenyataan hidup hubungan-hubungan ini memunculkan persoalan yang baru. Hubungan suami istri. Bapak Ibu, hari ini adalah pekan pekan keluarga. Nah, yang tentunya kita membawa damai sejahtera ini dimulai dari keluarga kita masing-masing. Tadi ada doa untuk keluarga. Jadi hubungan suami dan istri, anak dengan anak, anak dengan bapak ibunya. Nah, di sana dikatakan hormatilah orang tuamu, kemudian sebagai orang tua jangan membuat hati anakmu. Jadi imbal balik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam damai sejahtera tadi dikatakan semua yang benar dicerita pembukaan tadi dikatakan di sana kan bangsa Israel tadi sampai membuat patung tuangan. Ya. Anteng-antengnya anak-anak, istri-istri, anak laki-laki dikirim ke untuk membuat patung. Nah, di sana melahirkan apakah kalau sudah membuat patung akhirnya kehidupannya makin baik? Tidak. Ini adalah pelanggaran dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Jangan ada padaku ilah lain. Ternyata bangsa Israel sempat membuat patung buatan dan di situ disembah. Mana benar? Nah, oleh karena itu menjadi sebab akibat bangsa Israel tidak damai sejahtera. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu tadi di ayat 8, Filipi ayat 8, kita diajarkan, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Lalu apa toh tantangan kita? Awake dhewe iki kepengine bener, suci, mulia, bijak. Nah, pengennya seperti itu.
karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab. Lalu apa tantangan yang kita hadapi? Nah, tantangan yang bisa merusak damai sejahtera kita hilang adalah yang pertama adalah perilaku yang tidak tepat. Perilaku yang tidak tepat. Di awal tadi saya katakan waktu saya muda itu nek ngerti dolan rumah kotor itu pulang kerja panas, keringetan mlebu omah reget, nyut gitu, marah. Nah, ini perilaku yang tidak tepat. Padahal kalau ada ruang sedikit saja untuk menelaah kenapa rumahku reget, kotor, itu tentu tidak ada kesempatan otak ini marah. Karena apa? Oh iya, jenenge aku duwe anak cilik. Oh iya, dari kotor, dari mainan yang berantakan itu mungkin anak mengembangkan kreativitas. Tembok itu digambari, padahal punya buku gambar. Enggak apa-apa. Itu sebenarnya secara psikologis membawa anak-anak kita mengembangkan kreativitasnya. Jadi jangan berharap punya pikiran yang ideal, rumah itu kudu resik, mulus, enggak bisa. Karena memiliki anak kecil. Jadi perilaku yang tidak tepat itu mengundang damai sejahtera kita menjadi hilang. Nah, mbok yo nek waktu kuwi aku lungguh misalkan duduk dulu minum terus mikir, oh iya anakku tuh memang masih kecil ya ndak mungkin anakku ku mudeng kon resik-resikan gitu ya ndak mudeng. Nah, setelah saya marah, apakah itu mengembalikan keadaan menjadi baik? Tidak, Bapak Ibu, justru membawa hubungan saya dan anak saya menjadi persoalan. Wedi. Takut dengan patuh itu beda, Bapak Ibu. Nek takut itu cenderung nek di depannya itu api-api gitu. Tapi kalau patuh itu tanpa harus di depannya berjalan dengan baik. Nah, ini perilaku yang tidak tepat itu kadang membawa damai sejahtera kita akan terampas. Yang kedua, cemburu dan iri hati. Cemburu dan iri hati itu isinya hatinya kur panas terus. Hatinya panas terus, suaminya keluar, ya pikirannya elek. Padahal ada sebenarnya tuntunan doakan suamimu, tapi yo awake dhewe kemanusiaannya tadi lebih awal. Perilaku kita itu cenderung mendahului. Cemburu dan iri hati yang berlebihan. Iri hati, cemburu itu menjadi suatu hal yang merampas damai sejahtera di hati kita. Di sini kan panas ya Bapak Ibu ya. Tanggane maju sithik ngono. Elah gitu. Wis umum ketemu. Nah, jadi sebenarnya ini kalau diarahkan ke positif itu harusnya memacu kerja. Saya harus lebih baik. Oh, berarti aku ki rung iso ya mergo aku gung mampu. Jangan sampai menghakimi dengan cara halah itu paling yo ngene-ngene. Nah, ndak boleh itu Bapak Ibu. Kita diingatkan Tuhan pada hari ini untuk suci dalam pikiran. Kemudian yang ketiga yang merampas damai sejahtera adalah kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi. Kalau sudah berbicara kebutuhan itu manusia ndak ada puasnya. Ndek men donga duwe motor, basa wis diberikan motor, pengen mobil. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini kadang merampas damai sejahtera ketika tidak bisa terwujud. Oleh karena itu,
nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Yang keempat adalah kurangnya waktu. Waktu itu sama apa enggak Bapak Ibu? Sama. Waktu itu bagi setiap manusia, wong sing rajin, malas, pengangguran, pekerja, itu waktunya sama 24 jam sedina sewengi. Cuman pemakaiannya saja yang berbeda. Waktune kula jenengan sami 24. Nanging wujudipun saged benten-benten amargi pemakaian waktu itu setiap orang tidak sama. Oleh karena itu biasanya Bapak Ibu kula panjenengan menetapkan melaku seperti jalannya jam 2 ning sawah, wis ning sawah. Minggu ke gereja jam 9:30 sudah pulang, jam 10 sudah pulang. Mbok ngopi yo rasane kopine enak, tinggalke. Karena itu sebagai konsekuensi bagaimana kita setia kepada waktu yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini, akhir-akhir ini perlu kita sadari bahwa untuk penggunaan waktu, pengaruh gadget, pengaruh HP itu sangat merampas. Padahal HP itu dampak positifnya ya banyak, cuman kalau tidak itu dipahami dengan benar, efeknya ya kurang baik. Karena waktu berlalu begitu cepat. Bukai gitu sudah moro-moro wis jam 11, waduh rong gawe makan, belum masak dan lain sebagainya. Lali turu. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan waktu? Gunakanlah waktu yang diberikan Tuhan dengan tepat. Waya istirahat, bekerja. Sesuaikan waktumu sebagaimana kegiatanmu, jadikanlah waktumu secara berkualitas. Kemudian harapan yang terlalu tinggi, kepinginan sing terlalu tinggi, besar pasak daripada tiang, kegedean empyak kurang cagak, itu di dalam bahasa Jawa. Jadi harapan kita itu ya diselaraske lah dengan kemampuan setiap manusia. Kemudian yang terakhir adalah masalah. Masalah ki ono terus. Sebelum manusia meninggal itu selalu ada masalah. Yang membuat damai sejahtera itu akan terampas jikalau masalah itu membuat kita menjadi terfokus pada persoalan. Bukan kuasa yang terlihat, tapi masalah yang terlihat. Switik putih, tembok itu putih, nanti ana spidol apa digambarke sing ketok malah gambar spidol abang. Karena yang menjadi fokusnya adalah noda yang ada, tapi bukan kuasa yang ada. Awake dhewe ndero sithik ngono wis nyalahke Tuhan, pikirane tekan ndi-ndi, padahal kuasa Tuhan itu masih banyak. Berkat Tuhan masih banyak. Lah di situ menjadi sumber penghiburan kita seharusnya. Dari 6 hal, yaitu perilaku yang tidak tepat, cemburu, kebutuhan yang tidak terpenuhi, kurangnya waktu, harapan yang terlalu tinggi, dan masalah, itu adalah hal-hal yang merampas rasa damai kita. Kalau sudah tahu, lalu bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang sudah belajar tentang firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Karena tantangan-tantangan tadi pasti terjadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah bersyukur selalu dalam segala keadaan. Bersyukur selalu dalam segala keadaan. Kemarau panjang ya disyukuri. Banyu agak angel ya ndak apa-apa, kita berusaha. Gak usah ngresulo. Semakin ngresulo ya abut.
Nah, Gresula niku malah tambah abot, sambat. Nah, sambat kita jangan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan memimpin hati dan pikiran kita. Akan tumbuh rasa legowo, nrimo. Oh ya, itu harapannya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir. Tadi juga dikatakan di sini di dalam firman Tuhan, jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, ada 3, 1 ayat sudah menjawab tadi. Jadi ayat yang menjawab tentang bagaimana yang harus kita lakukan di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, itu yang pertama. Kemudian nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk senantiasa memelihara damai sejahtera di hati kita, di dalam kehidupan kita, baik secara keluarga, pribadi maupun di dalam lingkungan masyarakat kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi hatiku dan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kebesaran dan cinta kasih Tuhan senantiasa kami rasakan. Doa dan permohonan ini Tuhan hanya kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 267, Damai di Dunia. Dunia dan kita
benjang Sabtu ampun kesupen nggih Biston wonten dalemipun Bapak Sasmito. Jamipun jam 7. Bapak Ibu kula aturi jumeneng. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup, kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 267.